Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa persembahan benih terbaik, dan oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa serentak pada tanggal 9 Januari 2022 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Kita akan mengadakan oase selama 40 hari, dimulai pada tanggal 10 Januari sampai 18 Februari 2022 yang diadakan setiap hari dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Mulu. Terkhusus minggu ini, doa meneduhkan jiwa yang diadakan setiap hari Rabu diliburkan. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite. Namun, tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudarinya akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 1690040000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru atau ke rekening BCA dengan nomor 0414722888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia sumber kekuatan dan terang hidup kita. Haleluya. Ini
semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang
kasih setiamu Tuhan yang menyertai hidupku. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, yang ku nampak hanya Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2022. Di tahun 2022 ini kita memiliki satu tema, yaitu All Things New, semuanya baru. Mengawali tahun baru tentu kita memiliki suatu gairah baru, harapan baru. Hampir 2 tahun kita ada di tengah yang penuh dengan kewas-wasan oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, telah mengganggu kesehatan. Bahkan tidak hanya itu, hampir semua lini kehidupan menjadi terganggu, baik itu ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Namun demikian, sekalipun banyak gangguan, tetapi juga kita dapat merasakan kasih karunia Tuhan yang tidak bisa dihalangi oleh situasi yang ada. Bahkan Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita dapat melewati tahun-tahun yang tidak mudah itu. Memang tak bisa dipungkiri bahwa ada pengalaman-pengalaman yang terasa pahit kita rasakan. Namun pengalaman pahit itu Tuhan izinkan kita lewati supaya kita dapat membedakan rasa pahit dan manis hidup di tengah situasi dunia ini. Pahit ketirnya hidup diizinkan kita melewatinya agar kita semakin tahap dan memiliki keyakinan bahwa apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ia selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, masa-masa yang telah kita lewati di dalam suasana suka dan duka, tentu kita tidak dapat menghapuskannya di dalam benak kita begitu saja. Mungkin saja kita dapat terkenang olehnya. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa waktu yang sudah berlalu tidak akan mungkin berbalik lagi. Arah jarum jam terus bergerak ke depan. Hidup kita juga demikian, bahwa arah kita terus melangkah ke depan, menatap hari esok yang Allah telah sediakan dan siapkan bagi kita untuk menggapai dan memperolehnya. Untuk memperoleh segala sesuatu yang telah Allah sediakan bagi kita, itu tidak semata-mata oleh usaha kita sendiri. Namun Allah menyediakan dirinya, yaitu Roh Kudus menolong, memimpin kita dengan tuntunan firman-Nya kepada rancangannya yang indah dan mulia. Dan karena itu,
untuk hidup di dalam tuntunannya, kita perlu mempersiapkan diri dan menyediakan diri bersamanya sehingga kita dapat mengenal cara, pola seperti yang dikehendakinya. Dunia saat ini terus bergerak dan berubah sesuai dengan tuntunan zamannya. Dunia terus bermetafora agar dapat menggapai tujuannya. Dan karenanya untuk menghadapinya juga kita tidak bisa lagi dengan pola dan cara yang lama. Kita harus bergerak dan berinovasi untuk menjangkau dan membawa dunia ini kepada pengenalan akan Tuhan. Supaya bumi ini seperti di sorga sebagaimana yang Allah kehendaki. Berinovasi tentu harus memiliki ide dan kreativitas. Hal ini hanya akan diperoleh bila kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa bila kita tidak melekat dengan Tuhan. Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa seperti yang Allah kehendaki, yaitu di bumi seperti di surga, bila kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengubah dunia sekitar kita yang terus berubah ini bila dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa membawa dunia ini kepada Kristus. Kita hanya akan menjadi penonton kehancuran dunia ini bila kita tidak bergerak dan berubah dari gaya hidup lama. Kita harus berubah kepada cara, kepada pola-pola baru seperti yang dikehendaki Allah di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita harus berubah dari pola lama kepada pola baru. Sebagaimana yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Pola lama adalah pola menurut daging, menurut dunia, menurut keinginan mata dan hawa nafsu. Pola baru adalah pola Kristus yang berdiam di dalam diri kita, memimpin dan menuntun kita seperti yang difirmankannya. Pola baru ini adalah pola yang bukan oleh karena melihat, bukan karena keinginan diri sendiri, daging dan hawa nafsu, tetapi oleh keinginan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan memberikan kuasa untuk mengubah dunia ini kepada pengenalan akan Tuhan, sehingga bumi ini seperti di sorga, penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Itu sebabnya kita harus meninggalkan yang lama, hidup baru yang terus-menerus diperbaharui setiap saat oleh kebenaran firman Tuhan. Pembaharuan yang terus-menerus diperbaharui diawali dari hati yang baru. Sebagaimana topik di minggu pertama bulan ini adalah hati yang baru, new heart. Yeskiel 11 ayat 14 sampai 21 dikatakan di sana, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Sebab itu, katakanlah begini firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit, artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu bersyarat, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji di tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat.
supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut kepada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan yang datang kepada Yehezkiel ketika Yehezkiel bertanya kepada Tuhan tentang kaum sisa Israel. Itu yang dicatat di dalam Yehezkiel 11 ayat 13. Penduduk Yerusalem yang tidak diangkut ke pembuangan menganggap dirinya orang pilihan Tuhan, dan hal ini merupakan kesombongan mereka dan Allah menentang mereka. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yeremia 24, Tuhan memperlihatkan kepada Yeremia tentang dua keranjang buah ara di hadapan Tuhan. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungarang. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Itu yang dicatat di dalam Yeremia 24 ayat yang kedua. Keranjang yang berisi buah ara yang sangat baik adalah justru yang dibawa ke pembuanganlah yang Allah perhatikan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Yeremia. Yeremia 24 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkan. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberikan mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Keranjang yang berisi buah ara yang jelek, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikian aku memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Ayat 9 dikatakan, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Yehezkiel 11 ayat 17 sampai 21 dikatakan, oleh sebab itu katakanlah begini firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu di negeri-negeri di mana kamu bersyarat, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 21, mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya, yang menjijikkan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pembaharuan hati bukan datangnya dari manusia, tetapi dari Allah,
yang Allah berikan bagi mereka yang datang merespon akan panggilan Allah dengan merendahkan diri di hadapannya. Allah melakukan pembaruan hati bagi orang yang dipanggil olehnya dan merespon panggilannya. Ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan bagi kita. Allah membaharui hati dengan memberikan hati yang baru. Ayat 19 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Hati adalah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Fungsinya antara lain menetralisir racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan juga membuat empedu dan zat yang membantu pencernaan lemak. Dengan demikian, apabila hati berhenti berfungsi, maka organ lain pun terkena dampaknya. Dengan kata lain, bahwa hati secara daging ini begitu vital bagi kesehatan dan pertumbuhan fisik kita. Apalagi hati yang diberikan Tuhan kepada kita itu cakupannya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tujuan Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita adalah untuk menetralisir semua racun rohani yang bercokol di hati kita, agar supaya hati kita kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Itu sebabnya Allah berkata bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hati yang lain dan roh yang baru Tuhan janjikan kepada umat Tuhan dalam pembuangan. Hati dan roh yang lama sudah tercemar sehingga hati mereka menjadi keras dan tidak taat lagi kepada Allah. Dengan roh dan hati yang baru, maka mereka dapat hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Dan mereka kembali menjadi umat Tuhan. Tuhan kembali memperbaharui janjinya kepada umat Tuhan. Hati dan roh lama sudah tercemar akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka telah menajiskan kehidupan mereka dengan penyembahan-penyembahan berhala. Selama hati dan roh lama, mereka sulit sekali untuk taat dan setia kepada Allah. Demikian halnya dengan kita. Selama kita belum memiliki hati dan roh yang baru, kita sulit untuk bisa taat kepada Allah. Kita akan terus memberontak dan tidak taat kepada Allah. Roh dan hati kita harus diperbaharui atau diganti yang baru. Puji Tuhan, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, setiap kita yang percaya kepada Yesus, Tuhan berikan kita roh dan hati yang baru. Dengan roh dan hati yang baru, maka kita bisa taat dan setia melakukan kehendak Allah. Kalau dulu sebelum bertobat, hati orang begitu keras dan sulit sekali menerima teguran. Setelah mengalami jamahan Roh Kudus, hatinya diubahkan menjadi lembut. Hati yang lembut adalah hati yang belajar, diajar, ditegur, dan dibentuk, dan memiliki kesukaan mendengarkan firman Tuhan. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya. Seperti apakah hati yang baru itu? Roh yang baru di dalam batinmu. Itu yang dikatakan di dalam Yehezkiel 11 ayat 19. Hal yang pertama adalah hati yang baru seperti apa adalah Roh Kudus berdiam di dalam batin kita. Manusia lama terikat kepada segala macam dosa, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Seperti yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Dengan berdiam Roh Kudus di dalam batin kita, maka segala keterikatan dan keterbelenggungan kepada dosa serta perbuatannya kita dapat terlepas darinya, diberi roh ketidaksukaan bahkan kebencian kepada dosa serta perbuatannya. Sebaliknya, hati kita mengingini hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita merindukan bersekutu dengan Tuhan dan merindukan firman-Nya dan terdorong untuk melekat kepada Tuhan setiap hari. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dampak pertama dari Roh Kudus mendiami hati kita ialah hidup kita penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Apa saja buah-buah Roh Kudus itu? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menulis tentang buah-buah roh. Demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang kedua, selalu menjaga hati dengan firman Tuhan. Katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Melalui firman Tuhan, kita diajarkan untuk lebih mawas diri dan sungguh-sungguh menjaga hati. Hati yang baru merupakan hati yang sudah diperbaharui Kristus melalui kelahiran baru di dalam pertobatan, sehingga terbentuklah hati yang baru dari hati yang lama, buruk, jahat, melalui proses pembaharuan di dalam pertobatan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Tipikal dari orang yang sudah diperbaharui dengan hati yang baru akan selalu mencari atau suka dekat dengan Tuhan melalui doa, kesukaan untuk selalu merenungkan dan melakukan firman-Nya siang dan malam. Seperti apakah hati yang baru itu? Bagian yang ketiga adalah hati yang taat. Paulus mengatakan di dalam surat Filipi 2 ayat 5 sampai ke 11 dikatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan seperti apa? Pikiran dan perasaan untuk taat kepada Allah. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Seperti pikiran dan perasaannya tatkala berada di Taman Getsemani, sebagaimana yang diutarakan di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39 dan 42.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Pikiran dan perasaan Yesus Kristus, pikiran dan perasaannya untuk taat kepada Allah Bapa adalah jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah pikiran dan perasaan yang menurut firman Allah harus kita miliki. Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Allah kehendaki. Mudah untuk taat ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita sesuai keinginan hati kita, kita menerimanya dengan sangat gembira. Namun apa yang kita lakukan apabila tidak demikian? Apa reaksi kita apabila rencana Allah ternyata berbeda dari rencana kita? Di sini akan terlihat perbedaan antara yang taat dan yang tidak taat. Di dalam kegembiraan, reaksi keduanya akan sama. Bukan kegembiraan yang menyebabkan kejatuhan orang kedua dalam perumpamaan tentang penabur. Sebagai perbandingan, Yesus mengatakan orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Itu yang dicatat dalam Lukas 8 ayat 13. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Dalam masa pencobaan pertama, mereka pun murtad. Tatkala kehendak Tuhan tidak seperti yang mereka inginkan, orang tidak taat akan lari, sementara orang yang taat akan tinggal. Sekalipun mungkin ia akan berseru, "Jikalau sekiranya ini mungkin, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ketaatan seperti itulah yang Allah kehendaki, yang Roh Kudus nyatakan di dalam hati kita untuk mengerjakannya. Sekalipun bertentangan dengan keinginan daging, namun kita diberikan dorongan yang kuat untuk melakukannya. Itu yang Allah berikan bagi kita sebagai umat yang ditebus oleh darahnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mendapat hati yang baru dan roh yang baru. Hal yang pertama adalah bersedia dibentuk oleh Tuhan. Apabila bejana yang sudah dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang perit itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Itu yang dicatat di dalam Yeremia 18 ayat 4. Hidup kita harus sama seperti bejana. Jika bejana yang dibuat tukang perit itu rusak, maka tukang perit itu akan membentuk bejana itu kembali menurut apa yang baik di pemandangannya. Demikian juga hidup kita di tangan Tuhan. Jika kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka proses yang akan kita lewati akan sebentar saja. Tetapi jika kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka proses itu akan lama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentukannya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan." Yesaya 45 ayat 9. Kita harus bersedia dibentuk oleh pembentukan Tuhan. Jika kita tidak bersedia, maka pembentukan yang akan kita alami akan semakin keras. Tetapi saat kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberi hati yang baru dan roh yang baru bagi kita. Bagian yang kedua, lupakan masa lalu dan fokus kepada tujuan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Paulus
melupakan apa yang ada di belakangnya, dan mengarahkan matanya kepada tujuan Allah dalam hidupnya. Kita harus mampu melupakan masa lalu dan melangkah kaki ke depan. Jika kita terikat dengan masa lalu kita, maka kita tidak akan bisa melangkah ke depan. Tuhan sudah melupakan dan menebus masa lalu kita. Saat Yesus disalibkan, Yesus berkata, "Sudah selesai." Segala kegagalan kita di masa lalu sudah Tuhan tebus di atas kayu salib. Seperti halnya Paulus, ia memiliki masa lalu yang tidak baik. Masa lalu Paulus adalah seorang Saulus yang merupakan penganiaya jemaat. Tetapi ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di suatu jalan. Dan Tuhan berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Saulus diperdamaikan dengan Tuhan. Saulus diperdamaikan dengan dirinya sendiri. Dan Saulus diperdamaikan dengan sesamanya. Lupakan segala kegagalan kita di masa lalu. Dan jangan sampai terintimidasi oleh iblis. Tuhan sudah memberi hati yang baru dan roh yang baru. Bagian yang ketiga, bersedia melangkah setahap demi setahap. Terkadang setiap orang ingin langsung mencapai puncak dalam hidupnya. Padahal sebelum mencapai sebuah puncak gunung, kita harus melalui kaki gunung terlebih dahulu. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Semua membutuhkan satu proses. Proses membutuhkan kesetiaan, ketekunan, kesungguhan dalam hidup kita. Sampai setiap kita mencapai sasaran Tuhan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Yang dimaksud dengan perkara kecil adalah kita harus setia dengan tanggung jawab kita sekarang. Tuhan memproses kita perlahan-lahan agar mental kita menjadi siap. Terkadang setiap orang ingin cepat terkenal, besar, kaya, padahal mereka belum siap untuk menjadi seorang terkenal, besar, dan kaya. Bersediakan melangkah setahap demi setahap. Jangan seperti gelembung air yang cepat terbang tinggi, tetapi saat sudah di atas gelembung air itu menjadi pecah. Banyak orang Kristen yang berubah setia karena kesuksesan mereka yang tidak melewati proses yang ada. Tuhan tidak mau kita hilang seperti gelembung air tersebut. Bersediakan melangkah setahap demi setahap agar kita mendapat hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru akan selalu mempunyai kerinduan untuk berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Karena kita percaya bahwa Bapa di sorga akan memberikan yang baik, bukan yang buruk. Yang kedua, hati yang baru membentuk sikap yang tulus ikhlas dalam bertindak atau berbuat sesuatu. Dan tidak ada kepalsuan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itulah Ibrani 10 ayat 22. Hati yang baru bagian ketiga selalu taat karena roh yang lemah lembut berkarya untuk memberikan kekuatan melakukan firman-Nya karena mengasihi Tuhan lebih dari segalanya dan dengan segenap hati. Hati yang baru diberikan Tuhan bagi orang yang bersedia dibentuk, meninggalkan hidup lama dan mengarahkan hidup kepada panggilan Tuhan serta melangkah di dalam tuntunan firman Tuhan oleh Roh Kudus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2022. All things new.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau telah memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, dan menjauhkan kami hati yang keras, dan Engkau memberikan kepada kami hati yang taat. Di dalam pengorbananmu di kayu salib, Yesus Kristus yang telah menjadi manusia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Engkau melakukan semuanya itu ya Tuhan, supaya kami memperoleh hati yang baru, memperoleh roh yang baru, menjauhkan kami dari hati yang keras, dan memberikan kami hati yang lembut, seperti Yesus Kristus yang kami percaya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah hidup kami setiap hari diperbaharui, hati kami terus diperbaharui oleh pembentukan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami terus dituntun untuk melangkah berjalan bersamamu ya Tuhan. Kami melupakan semua masa lalu kami, dan kami mengarahkan pandangan, hati, pikiran kami kepada masa depan yang telah Tuhan janjikan bagi kami, yaitu masa depan yang penuh harapan dan hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, agar kita tetap memiliki pandangan hati kepada firman Tuhan. Saya ulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, agar kita terus mengingat bahwa Allah telah memberikan kita hati yang baru, memberikan kita roh yang baru, dan menjauhkan kita dari hati yang keras dan memberikan kita hati yang taat. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus yang menjadikan kita semua menjadi baru. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang telah kita sedang siapkan. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kiranya kita mengambil waktu sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Adakah hidup lama kita yang masih kita, yang ada di dalam hati kita? Dan kalau Roh Kudus mengingatkan kita hal itu, kiranya kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan memohon kepadanya untuk kita diberikan hati yang baru, yang terus menerus diperbaharui oleh firman-Nya. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya yang telah mentahirkan kita oleh darahnya dan memberikan kita hidup yang baru, yang terus-menerus diperbaharui dengan kasih karunia-Nya di dalam tuntunan Roh Kudus dengan firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan-Mu bagi kami. Kiranya kami terus teringat hal ini, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah mentahirkan kami, menjadikan kami baru di dalam Engkau, sehingga kami menjadi milik-Mu, harta kesayangan-Mu, untuk kami memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, sehingga setiap orang yang bersama dengan kami, orang-orang yang kami kenal, datang juga kepadamu untuk mengalami pembaharuan hidup dan menjadi milik-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hadirat memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, yang ku nampak hanya Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, Bapa yang kekal, mengasihi engkau dan memberkati engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, memberkati engkau, menuntun dan memimpin langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, berkata bersama amin. Tuhan Yesus memberkati.